Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Teman-teman sekalian, saya memberikan sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah lindungi kita dan keturunan kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang negatif. Teman-teman, semua yang kita lakukan itu sama Allah direkam, ya, dicatat. Jadi hari-hari kita isinya adalah amalan-amalan kita atau perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Nah, sampai seberapa besar kita punya andil untuk bisa mendapatkan surga Allah, itu semua tergantung dari perbuatan kita, ya teman-teman. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu, walaupun tidak harus tepat waktu. Yang penting mereka selalu menjalankan sholat 5 waktu. Pada intinya, sholat adalah dasar atau tiang agama, di mana kalau hal tersebut sudah bagus, sudah baik, maka yang lainnya akan mengikuti juga baik. Tetapi kebalikannya, apabila sholat kita tidak rapi, tidak pernah menjalankan sholat, maka hari-hari kita tanpa kita sadar berisi dosa-dosa saja, seperti itu. Karena Islam itu tidak patokan amal tuh harus banyak, besar, tidak. Patokan Islam itu sholatnya saja. Dilihat orang ini sholatnya rapi apa tidak, dilihat orang ini sholat apa tidak, seperti itu. Ya, mudah sekali. Tetapi kadang berat untuk menjalankannya. Sholat itu sebetulnya berisi doa-doa, ya teman-teman. Doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah semesta alam. La syarika lahu. Tidak ada yang perlu dibuat syarikat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada yang untuk berserikat terhadap Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu kita berpasrah kepada Allah, seperti itu. Ya, jadi semua yang kita lakukan kita pasrahkan kepada Allah, kita ibadah kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita bergantung juga kepadanya, kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah melupakan Allah, teman-teman. Kalau sampai kita juga melupakan Allah, jangan juga kita merasa marah kalau Allah lupa dengan kita. Sehingga hidup kita penuh dengan kerepotan, gelisah, egois, kemudian darah tinggi. Karena kita jauh dari rahmat Allah. Orang yang selalu menjalankan perintah sholat, mukanya selalu dibasuh dengan apa? Dengan air wudhu. Ya, air wudhu itu menyejukkan. Dibasuh, setiap pembasuhan pada saat wudhu, dosa-dosa semua dihilangkan oleh Allah. Betapa indahnya Islam, dengan hanya kita wudhu, dosa-dosa semua Allah hapuskan. Mengapa harus sholat 5 waktu? Untuk menghilangkan dosa-dosa kita, seperti itu. Apabila sholat sudah rapi, ke depannya segala sesuatunya akan menjadi rapi juga. Ada peningkatan lagi. Setelah sholat rapi, kita selalu mengaji, membaca Quran setiap sholat subuh, setiap setelah sholat subuh, atau setiap setelah sholat maghrib. Karena betapa indahnya kita lantunkan ayat-ayat Allah, betapa menyejukkan hati kita pada saat kita membaca ayat Allah.
teman-teman. Mau orang kaya, mau orang susah, mau dia sakit, mau dia tidak sakit. Kewajiban, bukan kewajiban ya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk pengobatan jiwa. Untuk pengobatan jiwa. Artinya, kalau jiwa kita sudah sehat, semuanya akan sehat ya. Makanan jiwa, makanan batin itu kita sholat, istighfar, kita baca Quran. Makanan fisik apa? Makanan fisik ya nasi, buah, ikan, itu makanan fisik. Fisik. Tapi makanan jiwa, kita tidak pernah baca Quran, kita tidak pernah mendengarkan ceramah ustadz atau kiai, kita tidak pernah mau mengaji kemana-mana. Salah juga, karena kita tidak punya ilmu untuk memperdalam ilmu agama. Jadi semuanya itu sudah ada jalurnya, sudah ada caranya. Hanya tinggal kita bersedia atau tidak, seperti itu. Itu saja teman-teman. Semoga kita punya anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kita semua menjadi ahlul jannah dan Allah matikan dalam husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.